wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin men-sharing kepada saudara-saudara semua untuk mengisi laporan pajak secara online melalui alamat dengan e-filing ya, atau melalui alamat PJP Online Pajak Go.id seperti ini ya. Kalau bingung atau nulis ininya repot, cari saja di Google ya. Dengan Google kita klik e-filing pajak ya, cari query e-filing pajak, nanti akan ada banyak hasil. Nah, kita bisa pilih e-filing ini ya. Ini meragukan, pilih yang e-filing saja. Terus kemudian di sini nanti ada JP online. Nah, klik ini. Oke, kebuka lagi, ada dua jadi matikan saja ya. Kemudian di sini masukkan nomor NPWP, kemudian ketik passwordnya. Kemudian masukkan kode keamanan, yaitu kode captcha yang ada di sini, AF3N, login. Oke, nah ini sudah masuk. Saya simpan saja biar nggak usah repot-repot nih passwordnya. Tapi kalau Anda menggunakan komputer bersama atau komputer milik umum atau di warnet, jangan disimpan ya. Ini hanya untuk pengguna komputer pribadi. Kemudian kita pilih menu e-filing di sini. Nah, sejak e-filing pertama kali di launching tahun 2013, saya sudah mengisi lewat sini ya untuk laporan pajak. Jadi bisa kita lihat di sini 2013. Nah, ini ada kesalahan, ini pembetulan pertama ya. Jadi kalau 0 itu artinya pada saat sekali submit pertama itu sudah sukses. Oke, nah ini pembetulan. Nah, yang kedua tahun dan ketiga tahun ini sudah benar. Nah, ini ada beda, kita lihat. Tahun 2013 saya mengisi yang S, tapi sebetulnya tidak perlu ya. Sebetulnya saya cukup mengisi yang SS karena gaji sebagai pegawai negeri sipil sebetulnya ya laporannya cukup yang SS karena memang tidak banyak itemnya yang perlu dilaporkan, dan memang ya harta juga tidak banyak begitu ya. Oke, saya akan sharing karena sebetulnya pajak saya saat ini ya, saya sedang melanjutkan sekolah, jadi pajak saya adalah 0 karena pendapatan gaji dari institusi saya tidak mencukupi pendapatan minimum yang kena pajak. Ya. Jadi pendapatan tidak kena pajaknya tidak tercukupi, maka pajaknya 0. Baik, pertama kita klik buat SPT di sini. Nah, pilih di sini ya, apakah kita menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi kalau Anda wira swasta, pilih ya. Tapi kalau Anda adalah pegawai perusahaan swasta atau pegawai negeri, pilih tidak. Jadi beda ya antara pegawai sama pengusaha. Jadi saya adalah pegawai negeri sipil, saya pilih tidak. Terus apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Nah, kalau misalnya istri punya pajak sendiri dan dilaporkan terpisah, pilih ya. Nah, kalau sebagai suami yang punya sebagai kepala keluarga yang punya tanggungan, sebaiknya tidak pisah harta ya. Jadi saya juga tidak pisah harta, saya pilih tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Nah, ini yang tadi saya bilang, 60 juta ini adalah pendapatan minimum yang tidak kena pajak. Jadi kalau kurang dari 60 juta kita pilih ya, tapi kalau lebih dari 60 juta kita pilih tidak. Kebetulan punya saya adalah kurang dari 60 juta, saya pilih ya. Maka di sini keluarnya adalah SPT 1770 SS. Kalau lebih dari 60 juta, yang keluar adalah 170S. Ini bedanya ya. Oke. Nah, saya isi karena memang kurang, saya isi yang ini SS. Nah, di sini ada data formulir, saya pilih tahun 2016 yang terakhir yang belum dilaporkan, terus status SPT-nya normal karena belum pernah dilaporkan. Saya memang sudah mencoba mengisi berkali-kali tapi gagal terus ya. Saya pernah isi yang menggunakan 1770S juga gagal juga gitu ya. Semoga kali ini berhasil. Berikut. Nah, di sini penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan ini kita lihat di bukti potong pajak ya. Jadi kita lihat di bukti potong pajak. Nah, ini saya coba buka. Ini dia bukti potong pajak saya. Kebetulan teman saya yang mengambilkan ke bendahara dan difotokan, dikirim lewat WA ya. Nah, kita lihat di sini penghasilan bruto. Jadi kita lihat bagian dari penghasilan bruto. Kebetulan tidak punya usaha yang lain ya, jadi laporannya lebih mudah. Ya, apalagi di akhirat ya. Kalau di akhirat penghasilannya hartanya banyak, pertanyaan banyak itu nanti oleh malaikat. Di dunia saja udah kayak gini ribetnya ya. Mana dia penghasilan bruto? Nah, ini ya jumlah penghasilan bruto. Ini kita salin ke sini 51.871.460. 51.871.460. Ya, sudah. Pengurangan. Nah, lihat lagi pengurangan juga kita bisa salin dari sini. Jumlah pengurangan ini ya.
pengurangan, jumlah pengurangan ini 4382 407, isi di sini 4382 407, nolnya hapus 1. Oke. Kemudian PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya kita isi pilihan yang sesuai. TK tidak kawin, 0 tidak ada tanggungan. TK 1 artinya tidak kawin, artinya tidak ada istri tapi punya 1 anak misalnya atau 1 tanggungan. Ya. Ini sama ya, 2 atau 3 itu 2 anak atau 3 anak. K kawin tapi tidak ada anak gitu. K1 kawin tapi ada anak 1, K2 kawin ada anak 2. Saya masukkan yang ini. Jadi kawin anak 2 ini juga sesuai dengan laporan yang ada di sini sebetulnya. Pada saat kita mendaftar pajak itu juga sudah diisi sebetulnya ya. Nah di sini itu ada ya, K2, jadi ini sama nanti. Pilihan ini K2 sama ya, K2 harus sama. Oke, nah kemudian ini adalah penghasilan minimum yang kena pajak. Jadi kalau penghasilan kita kurang dari ini maka penghasilan kena pajaknya 0. Lihat. Ini setelah dikurang dengan ini 51 kurang 4 juta ini sekitar 47 sekian ya. Maka tidak mencukupi ini maka nilainya 0. Kalau di sini isiannya adalah katakanlah 81 maka ini ada kelebihan maka itu yang akan dikenakan pajak nanti. Jadi ini sudah otomatis ya, pajak saya 0. Kita lihat sesuai ya dengan bukti ini. Di sini ya. Penghasilan kena pajak disetahunkan 0 ya, sama ya. Penghasilan kena pajaknya 0. Pajak terutangnya juga 0. Nanti di sini. Mana ini? PPh pasal 21 terutang 0. 0. Pasal terutang. Terus pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, nanti di sini isinya adalah yang ini. Jadi nanti kalau misalkan Anda di sini ada isinya, yang telah dipotong dan dilunasi, berapa isinya nanti di sini itu dipindahkan ke sini. Oke. Nanti di sini biasanya angka ini yang telah dipotong pihak lain ini dengan penghasilan kena pajak yang ini akan sama. Jadi berapa yang kena pajak di sini itu yang dipotong oleh bendahara dari perusahaan atau dari kantor sebagai pegawai negeri sipil. Ini biasanya sama. Tapi kalau nanti berbeda, maka itu akan menjadi selisih yang harus kita selesaikan. Selisihnya bisa kelebihan bayar atau kekurangan bayar. Nah, kalau kelebihan bayar itu kita bisa minta pengembalian pajak ke kantor pajak, tapi prosedurnya ribet. Tapi kalau kekurangan bayar, ya kita harus bayar sendiri ke kantor pos. Nah, tahun lalu waktu istri saya menyusul ke tempat saya, istri saya kan tidak full 1 tahun, ya 1 tahun pajaknya. Jadi begitu diisi, ternyata penghasilan kena pajaknya jadi 0, jadi kurang gitu ya. Tapi karena sudah disetorkan pajaknya, ya mau minta lagi repot, ya akhirnya diikhlaskan saja untuk negara. Ya. Jadi di sini disamakan angkanya gitu. Padahal mestinya 0 gitu ya, karena penghasilannya jadi kurang, tidak mencukupi. Oke. Kemudian berikutnya, nah di sini adalah penghasilan yang dikenakan PPh dan yang dikecualikan dari objek pajak. Jadi kalau Anda punya penghasilan lain, silakan ditulis di sini, ya. Tapi kalau tidak ada ya 0. Kebetulan saya tidak ada usaha yang lain, jadi di sini isinya 0. Pajak penghasilan final terutang, ya ini kalau ada PPh terutangnya diisi. Terus penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, karena saya punya beasiswa ini saya isi di sini. Ya. Namun saya sudah coba waktu itu mengisi, tapi begitu disubmit itu tidak berhasil ya. Misalkan saya punya beasiswa 4 juta sebulan, berarti setahun 48 juta. Kemudian ada tunjangan keluarga 50%, jadi 6 juta sebulan totalnya ya. Jadi 1,5 kali 4 juta tambah setengahnya 6 juta. Ya. Jadi kira-kira 6 juta dikali 12 di sini 72 juta. Coba masih gagal tidak ya? Nah, ini ya, setahun ini adalah dari beasiswa. Berikutnya, nah, Mas Ambruto disuruh isi ini ya. Saya sudah coba isi ini tapi gagal juga. Jadi ya kita coba saja ini apakah ini berhasil atau tidak. Kalau masih gagal juga nanti itu kita coba kosongkan. Oke. Kemudian jumlah keseluruhan harta. Nah, ini alhamdulillah tahun yang lalu saya bisa melunasi rumah. Jadi di sini saya tulis jumlah hartanya. Jadi kalau punya rumah, punya mobil dan seterusnya diisi di sini ya. Motor, sepeda motor diisi di sini. Nah, pada tahun yang lalu saya tidak punya karena punya mobil saya jual untuk melunasi rumah. Jadi di sini saya tidak punya mobil, hanya bernilai rumah. Katakanlah rumah itu saya peroleh tahun 2008, sebetulnya dimulai dicicil tahun 2008 tapi baru lunas 2016. Sehingga di sini
mungkin tahun perolehannya adalah tahun 2016 ya. Harga rumahnya sekitar 56 juta. Oh ya, tambah renovasinya sekitar 60 juta, jadi 106 juta ya. 106 juta. Terus utang, saya juga membuka utang ya, menyekolahkan SK ya, jadi di samping saya sekolah, SK-nya juga sekolah. Jadi saya punya utang di bank syariah itu sebesar 100 juta dimulai tahun 2014 ya. Jadi kalau PNS itu ya sesuai dengan kepanjangannya ya, PNS, pegawai ngutang selalu. Jadi sebaiknya Anda jangan jadi PNS, jadilah pengusaha supaya jangan sampai punya utang. Yaitu anekdotnya. Oke, berikutnya pernyataan. Terus klik setuju ya, berikutnya. Nanti kalau sudah sukses, nah kita akan mendapatkan seperti ini ya. Ambil kode verifikasi di sini ya. Coba. Nah, token telah dikirim ke email Anda begitu ya. Nanti kita buka email, kemudian kita masukkan ke sini kodenya, bukan ini ya. Bukan ini adalah kode server, bukan kode email ya. Setelah itu nanti kita kirim SPT gitu. Oke. Kode verifikasi kita buka. Nah, ini kode verifikasinya. Jadi bukan server code yang dimasukkan, tapi kode verifikasi yang ini ya. Nah, ini kita copy, tidak bisa di copy ya, begini picture. Jadi kita ingat 69A ya, kita simpan dulu ke teks 69A 18A gitu ya. Jadi 69A 18A. Oke, kita copy. Kemudian kita pindah lagi ke e-filing. Kita masukkan di sini, paste. Terus kita kirim SPT. Selesai gitu ya. Nah, tadi kan dia disarankan pakai yang S ya. Ini jadi kalau saya sudah masukkan yang SS, saya khawatir nanti tidak bisa diadakan pembetulan, maka ini tidak saya submit dulu. Karena tadi ya ada pendapatan dari beasiswa tadi yang tadi kita masukkan sebagai pendapatan yang dikecualikan dari objek pajak. Nanti saya akan coba betulkan yang itu ya dengan yang S. Karena beberapa saat yang lalu saya beberapa kali mencoba dari mulai minggu yang lalu kalau nggak salah, itu gagal terus. Ya. Saya mencoba mengisi itu ketika disubmit ini halaman ini tidak muncul, jadi gagal terus. Jadi untuk saudara-saudara yang yang bisa atau yang memenuhi syarat untuk menggunakan formulir 1770 SS, nah caranya seperti tersebut. Ya, jadi jangan lupa daftar harta dan kewajiban ya. Jadi di sini daftar harta ini ya kita kira-kira saja total harta yang dimiliki meliputi mobil, rumah, tanah, kendaraan dan seterusnya kalau punya kendaraan. Oke. Nah, mestinya kalau punya mobil kan nggak mungkin pajaknya yang SS ya. Ini sangat sederhana gitu. Oke. Ya kalau punya rumah sih masih mungkin ya, karena rumah bisa cicilan atau bisa warisan dari orang tua atau bisa milik orang tua yang diberikan kepada kita gitu. Tapi kalau punya mobil rasanya sih mestinya tidak yang SS ya. Demikianlah cara pengisian pajak dengan formulir 1770 SS. Ya, terima kasih atas perhatian Anda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.